Oke, kita mulai dulu. Oke, baik. Em, kita lihat di sini ya, kita bisa bagus nggak nanti. Nah, kita coba lihat dulu tentang keramik ya. Jadi tentang keramik itu sebenarnya definisi keramik itu bukan hanya ini nggak kelihatan ya. Video saya jadi hilang sebentar. Oke, baik. Em, Ya, jadi sebenarnya cara kita belajar juga strukturnya sama dengan yang logam. Jadi makanya sebenarnya yang keramik itu tidak terlalu terlalu banyak ya, karena yang berbeda cukup kontennya saja. Tapi dari segi struktur kan kita sudah belajar tentang struktur ya. Namun nanti kita bedakan struktur keramik seperti apa dibandingkan dengan struktur logam. Kemudian perilaku mekanik gitu ya, sifat-sifatnya juga sama. Ada ketangguhan, ada fracture toughness gitu ya, ada tensile strength, namun ada beberapa penyesuaian untuk keramik. Nah, kemudian baru setelah kita tahu struktur dan perilaku, kita juga lihat aplikasi keramik ini apa saja dan juga cara pemrosesannya seperti apa gitu. Nah, keramik itu definisi kata keramik ya. Kalau kalian mendengar kata keramik apa? Menurut kalian keramik itu apa? Menurut kalian keramik itu apa? Ini mikrofonnya ada yang nyala? Ada yang mau jawab? Coba siapa ya yang jawab ya? Ada yang mau jawab? Apa itu kalau menurut kalian ya apa namanya kita pandangan awal gitu ya tentang keramik? Kira-kira apa keramik itu? Ini Bu, bahan yang terbuat dari tanah liat gitu kok nggak salah. Ya betul ya. Eh, Ya saya juga tahunya gitu ya. Keramik itu bahan yang terbuat dari tanah liat ya. Yang kalau mungkin di pinggir ada kalau misalkan kita mau jalan, kalau saya orang Bandung ya. Kalau dulu tuh sebelum ada tol itu kalau mau ke Jakarta tuh lewat Padalarang, lewat apa sih Pleret ya Purwakarta, di situ ada yang tukang jualan keramik gitu ya, jualan celengan lah gitu ya, atau mungkin tempat air lah tapi dari keramik. Terus ada lagi? Terima kasih Raffi. Ada lagi keramik itu apa? Atau misalnya ini ya orang tua kalian gitu ya rumahnya gitu ya. Kita ganti keramik yuk. Ayo kita buat bangunan di belakang. Lantai Bu, Kenapa? lantai Bu itu tehel. Tehel, nah tehel ya lantai gitu ya. Mikirnya kan keramik itu lantai ya. Jadi ya betul juga sih gitu ya. Buat tehel lantai ya, buat tiles ya, buat buat keramik kamar mandi gitu ya, keramik lantai, keramik nah itu. Nah, ya itu betul juga gitu ya. Dulu juga waktu waktu saya masih kuliah, saya punya sepupu. Sekarang sepupu saya jadi profesor di Australia. Eh, nah si sepupu ini tuh udah masuk di teknik material waktu itu, teknik material ITB. Kemudian dia lagi ngerjain tugas akhir. Karena kan kalau saya kan suka main sama adiknya yang perempuan. Jadi main ke rumahnya gitu, suka nginep, main gitu. Terus udah gitu lihat si kakaknya ini bikin keramik gitu ya. Saya bilang, kenapa ya material kok bikinnya keramik gitu. Ternyata masuk tugas akhirnya. Nah ternyata eh,
apa itu keramik gitu ya? Secara keilmuan, keramik itu sebenarnya adalah senyawa gitu, senyawa unsur dua unsur atau lebih yang ada kation sama ada anionnya gitu. Jadi dia bisa bisa ionik murni, dia bisa kovalen juga gitu. Ada bisa bisa ionik murni berarti ionik itu kan kation anion, atau bisa kovalen seluruhnya. Misalnya SiO2 gitu. SiO2 itu dia kovalen gitu atau mungkin kebanyakan kovalen gitu ya. Nah, itu ternyata itu adalah definisi keramik ya, definisi keramik untuk syarat keilmuan ya, secara keilmuan. Nah, jadi keramik itu memang gerabah ya, atau misalnya yang di Pleret atau di ke Yogyakarta tuh apa ya, Kasongan ya kayaknya ya, saya pernah juga jalan-jalan dulu waktu kecil. Itu keramik, itu memang betul keramik, atau mungkin apa piring ya, piring keramik itu juga keramik. Kemudian yang kita di lab, nah ada yang tahu di lab misalkan ada mortar and pestle gitu ya, atau misalnya ada cawan eh, cawan porselen ya, untuk memanaskan bahan ya, itu juga keramik gitu. Nah, jadi keramik itu ternyata senyawa ada unsur dua atau lebih. Dia dari baik bisa ionik murni, bisa kovalen seluruhnya, dan ternyata ada hitung-hitungannya ya, berapa eh, karakter ioniknya tergantung pada elektronegatifnya. Jadi misalnya ini SiC ya, silicon carbide ini, silikon karbida ini tergantung merupakan salah satu advance material. Kemudian SiO2. SiO2 itu silika. Silika itu adalah bahan pembentuk kaca ya, kaca jendela. Kemudian NaCl secara teknikal juga sebenarnya dia termasuk kategorinya keramik gitu. Walaupun syarat dalam fasa saya menghilang. Bentar. Kembali lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Okay. Nah, jadi di sini dia bisa uh, bisa yang dinamakan dengan keramik itu sebenarnya adalah senyawa yang dia terdiri dari ikatan ionik murni dan kovalen. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dia jenis strukturnya, apakah misalnya mau seperti apa gitu ya, itu strukturnya uh, tergantung dari kestabilan si kristal keramik. Jadi karena kristal keramik itu antara kation anion, nah ini gimana biar dia tuh nempel gitu ya, nempel dan stabil. Misalnya ini, jadi kan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan di logam kita hanya punya satu jari-jari, yaitu jari-jarinya si logam tersebut. Kalau di keramik tentu ada jari-jari anion ya, yang negatif dan kation. Biasanya tuh negatif lebih tinggi ya, anion tuh lebih tinggi besarnya. Jadi ini jari-jarinya makin makin tinggi. Nah, pada umumnya jari-jari kation itu lebih kecil daripada jari-jari anion. Jadi anionnya lebih besar. Jadi kalau misalnya ada mau struktur kristal seperti ini, misalnya ya 4 gitu ya. Kalau misalnya jari-jari RC-nya besar, cukup besar, sehingga dia si Ra-nya itu anionnya nggak bisa nempel satu sama lain, ini dia nggak stabil gitu. Yang ini juga sama, kalau misalkan kationnya terlalu kecil, sementara anionnya besar-besar dan si kationnya nggak bisa nempel ke si dinding anion, itu juga dia nggak stabil gitu. Jadi maka struktur keramik kristal stabil kalau anion-anion yang mengelilingi kation seluruhnya menyentuh kation gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa struktur kristal, ada macam-macam, nggak usah dihafalkan ya, bisa lihat buku. Jadi ada struktur kristal FCC, jadi dia menyerupai FCC, artinya dia menyerupai FCC itu kubus ini ya, kubus pusat muka di sini, yang ini ya. Nah, ini seperti kubus pusat muka. Jadi ini seperti
Nah, dia seperti ini si NaCl-nya ya, NaCl-nya seperti kubus pusat muka, Na-nya nih, yang Cl-nya yang berwarna hijau-hijau seperti dengan kubus pusat muka. Namun di sini di tengahnya, di pinggir-pinggirnya di antara ininya ada ada kationnya, ada natriumnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini gitu. Ini adalah kubus pusat muka dengan bilangan koordinasinya adalah 6 ya. Kembali lagi, bilangan koordinasi adalah jumlah atom tetangga ya, atom lain tetangga di titiknya dia gitu. Kemudian kalau ada juga yang misalnya jadi semuanya struktur atomnya itu tergantung dari jari-jari anion dan jari-jari kation. Ada juga yang dia misalkan CSCl, cesium klorida, dia bilangan koordinasinya 8 dan struktur kristalnya mirip BCC tapi ya bukan BCC ya, karena beda ininya ya. Nah, namun di sini kelihatan bilangan koordinasinya 8. Jadi satu atom itu ada 8 tetangga. Kemudian ada juga struktur-struktur yang lain di sini. Ada struktur macam-macam ya. Di sini ada struktur kristalnya mirip dengan CSCl dan perovskite dan lain-lain. Kemudian ada juga zinc blende, misalnya ZNS, bilangan koordinasinya 4. Jadi kalau kalian lihat ada satu atom kation Zn ini, dia akan nyambung dengan 4 anion gitu. Nah, jadi kalau misalkan mungkin kalau di TK disuruh nulis menghitung ya, tapi kalau di TB mungkin nggak perlu ya, nggak perlu sampai detail menghitung. Nah, namun di sini kita bisa lihat, jadi dia cara menulis tipenya adalah ada tipe AX ya. A itu adalah anion, X-nya ini adalah A itu adalah kation, maaf. X-nya ini adalah anionnya. Jadi kalau tipenya AX berarti ada satu kation, ada satu anion. Kemudian bisa dilihat kalau packingnya seperti apa. Kemudian bilangan koordinasinya. Nah, kemudian ada contohnya. Nah, ini adalah strukturnya. Rock salt, jadi mungkin seperti garam ya, NaCl gitu. Atau nggak mungkin kalau simple cubic bentuknya seperti ini, ada zinc blende dan sebagainya. Nah, untuk densitas keramik itu mirip dengan penentuan densitas di logam, namun yang dihitung juga adalah massa molar kation dan anionnya digabungkan gitu ya, dengan jumlah massa sel satuannya gitu. Itu yang tentang keramik. Nah, ini kita lewat aja. Nah, saya akan jelaskan jenis-jenis keramik yang mungkin mau tidak mau kalian juga ketika dalam prakteknya akan bersinggungan ya. Misalnya ada keramik silikat. Nah, silikat itu adalah SiO4 Si, jadi ada satu atom ini ya, satu atom silikon. Kemudian dia ada O4, 1, 2, 3, 4 dan dia 4-. Nah, si silikat ini dia sangat kuat ya, dan bergantung dengan arah, dan dia makanya di alam itu dia gampang banget bergabung dengan kation-kation yang ada di alam, misalnya dengan CaSO4, Ca2SiO4 atau Mg2SiO4 dan sebagainya. Ini adalah keramik yang berbasis dari silika ini disebut dengan keramik silikat gitu. Sementara itu silika itu adalah silika itu adalah bahan silikat yang paling sederhana. Dia merupakan jaringan 3 dimensi dan jika atom sudut dari tetrahedronnya dipakai bareng-bareng lah gitu ya. Jadi dan kalau di padatan itu contohnya silika, dia punya beberapa polimorf. Jadi rumus kimianya sama SiO2 ya, tapi kristalnya dia berbeda. Jadi dia akan berbeda dari misalkan dari quartz, kemudian kristobalit, kemudian ke tridymite gitu. Nah, di sini silika atau SiO2 ini merupakan bahan pembuat kaca ya. Jadi kaca itu merupakan bahan pembuat kaca. Namun misalnya untuk menentukan aplikasi yang berbeda-beda, misalnya kapan saya mau pakai kaca gelas yang misalkan gratis satu ya, dari beli deterjen dapat keramik, dapat gelas gitu ya, atau misalnya mau kapan kita ganti dengan gelas atau misalkan
bahan untuk laboratorium gitu ya. Bagaimana dengan misalnya dengan jendela mobil yang misalnya kalau pecah itu dia nggak tajam-tajam dan nggak melukai si pengendaranya. Nah itu kita lihat aplikasinya nanti yang berbeda. Ada jenis-jenis juga kaca gitu. Tapi kaca merupakan atau silika ini merupakan bahan baku pembuat silika yang berbuat kaca. Ups, mana ini hilang. Bentar. Coba ini kita nyalain. Loh, mana ini? Sini. Salah. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, nah beda dengan nah jadi silika SiO2 adalah pembentuk kaca. Nah, namun apa yang disebut gelas silika seperti ini di kaca ya yang kita punya. Jadi kalau gelas silika itu adalah gelas yang kita pakai sehari-hari ya. Bahkan kadang harganya murah sekali kayaknya ya, mungkin 10.000 bisa dapat satu gelas gitu ya, atau mungkin 5.000 3.000. Kadang-kadang dia suka jadi kalau kita beli sabun atau beli apalah ya, sikat gigi atau apa gitu, kadang-kadang suka dia berhadiah gitu. Nah itu terdiri dari silika padat non kristalin. Nah itu adalah bedanya antara kristalin dan non kristalin. Kalau non kristalin dia atomnya itu secara 3 dimensi dia acak gitu ya. Jadi acak, jadi ada yang padat di sebelah sini, ada yang mungkin longgar sebelah sini, ada yang terputus si ikatannya sengaja diputus, kemudian mungkin yang satu lagi ada lagi gitu. Nah itu adalah gelas silika. Kemudian nah kalau untuk gelas untuk wadah untuk gelas minuman gitu ya, atau misalnya botol gelas gitu ya. Nah itu ini kita sebut dengan namanya adalah soda lime glass. Karena itu kenapa disebut soda lime glass? Karena ada kasih soda atau natrium atau sodium dan dikasih lime atau kalsium gitu, CaO itu disebutnya lime. Jadi soda lime glass itu adalah si gelas silikanya gitu ya, sengaja ditambahkan CaO sama NaO sehingga dia membentuk menghancurkan si networknya, kemudian juga kadang-kadang memecah si strukturnya sehingga dia menjadi non kristalin. Semakin dia non kristalin berarti nanti dia akan sifat non kristalin ya, silika jadi jadi terang gitu ya, jadi transparan gitu kan, tapi namun kekurangannya adalah mudah pecah gitu. Nah karena dia ini murah ya, CaO murah, Na2O murah, kemudian silika juga gampang didapat, jadi makanya itu relatif yang paling murah. Jadi gelas untuk wadah, untuk jendela atau untuk piring gelas ya, itu merupakan yang paling murah. Kemudian ada juga yang jenis-jenis lain untuk menstabilkan jaringan dan lain-lain. Nah, jadi yang lain-lain jenis-jenis silikat yang lain, misalnya ini juga banyak dipakai buat jenis-jenis silika yang lain, seperti ada ion-ionnya kita bisa lihat, misalnya ada Fi6O18, ada FiO4 dan sebagainya ya, contoh-contoh saja. Oke, nah ini kemudian kalau kalian penasaran apa yang terjadi di dalam tanah liat ya, jadi tanah liat itu sebenarnya aslinya dia punya layers, punya ikatan-ikatan, di mana di sini ada misalkan ada ikatan alumina, silika gitu, namanya adalah kaolinit gitu. Jadi kaolin atau tanah liat itu merupakan si bahan baku ya gerabah gitu ya, atau keramik yang di pinggir jalan atau celengan gitu, hal-hal seperti itu merupakan kaolinit. Bahkan nanti kaolinit pun atau misalnya tanah liat itu juga menjadi bahan dasar dari keramik, dari semen. Nah, yang lain juga adalah karbon, itu kadang-kadang dia disebut juga dengan masuk bahan keramik. Kenapa? Karena mungkin sifat-sifatnya ya mirip gitu ya.
Jadi sebenarnya kelompok karbon tidak termasuk dalam logam keramik atau polimer, namun sifatnya tuh mirip seperti keramik kayak getas dan keras dan sebagainya. Jadi dia termasuk golongan ya kadang-kadang kita sebut dengan keramik. Contohnya ada yang misalkan diamond. Kalau diamond itu dia bentuknya adalah zinc blende, jadi kuat banget, satu atom ditarik dengan empat atom yang lain. Itu merupakan diamond ya, merupakan polimorf karbon metastabil pada temperatur ruang dan atmosferik. Diamond ini saking kerasnya itu suka dijadikan jadi mata pisau atau mata mata apa ya, mata bor, atau misalnya mata apa ya, buat mengauskan ya, untuk mengikis gitu. Itu kadang-kadang bisa dibuat diamond. Katanya ada juga diamond yang memang beneran diamond yang mahal, ada juga diamond yang disintesis gitu sengaja untuk menyamai kekerasan dari diamond tersebut, digunakan untuk sebagai alat-alat pemotong logam ya. Nah, bedanya dengan diamond dengan grafit, kalau grafit itu dia adalah layers. Nah, dia bersifat dengan layers. Mungkin kalian juga mengenal ya grafit karena makin banyak grafit yang berasal dari biomasa untuk aplikasi sehari-hari. Namun ada juga sebenarnya tambang grafit ya, tambang grafit di Sumatera sana. Dia bisa juga, jadi bentuknya adalah layers. Contohnya grafit itu adalah pensil kalian tuh grafit ya. Terus grafit yang bisa dipakai untuk anoda karbon itu juga bisa grafit. Ya, di situ juga bisa grafit. Oke. Nah, untuk diagram fasa keramik selintas saja. Sebenarnya kalau untuk diagram fasa keramik, cara bacanya mirip dengan diagram fasa yang karbon. Ada yang dia saling larut sempurna. Cuman kalau ya sama ya, di logam juga ada logam, ada larutan padat, ada cairan padat, ada cairan juga lah. Nah, kemudian ada juga yang dia membentuk senyawa-senyawa lain gitu yang lebih kompleks. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya contohnya mullite. Mullite itu dia adalah Al2O3 FiO2, dan ini dipakai untuk untuk bahan tungku kalian, tungku atau furnace kalian. Jadi kalau kalian di lab ya, atau mungkin main ke TK teknik kimia, atau mungkin harusnya di bioenergi juga ada ya, Pak Jajan harusnya punya ya, apa furnace gitu. Kalau di furnace itu biasanya bahannya adalah mullite. Jadi keramik itu juga sebenarnya banyak yang dipakai itu adalah dia karena dia tahan panas, sehingga dia menjadi konstituen utama refraktori. Refraktori itu adalah bata tahan panas untuk konstruksi furnace, tungku gitu ya, untuk di lab untuk temperatur tinggi itu digunakan untuk refraktori. Ini juga contoh-contoh, saya lewat aja. Nah, sekarang kita lihat perilaku mekaniknya dari keramik. Nah, untuk perilaku mekanik sebenarnya jadi karena dia stiffness-nya tinggi, dan keramik itu kan kita tahu sendiri dia patahnya adalah patah rapuh ya. Patah rapuh dia nggak mungkin kan si keramik itu dia bengkok dulu gitu ya, nggak mungkin kan ya. Jadi pasti dia akan patah rapuh gitu, akan seperti kapur yang dipatahkan gitu. Nah, di situ jadi sehingga pada temperatur ruang, pada tekanan ruang, keramik maupun yang kristalin maupun non kristalin itu patah terjadi tanpa didahului deformasi plastik. Ya, nah di situ juga akan ya patah terjadi tanpa deformasi plastik. Bentar. Untuk memperagakan, saya minta waktu sebentar ya, 5 menitan kira-kira. Saya ambil contoh barang-barang yang ada di rumah biar saya bisa peragakan sama-sama ke kalian. Bentar ya, tunggu dulu.
Oke, saya kembali lagi ya. Kita lihat dulu. Sebentar. Ya, oke. Ya, ini kan ya, saya kasih contoh ya. Ada gelas, ada ada keramik ya. Kita coba. Misalnya gini ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, keramik ini dia patah, dia benar-benar sangat rapuh. Nah, jadi dia akan terjadi patah tanpa didahului oleh deformasi plastik. Tentunya nggak akan mungkin ya si gelas ini dia bengkok gitu ya, kan kayaknya nggak mungkin banget ya soal si gelas ini bengkok dulu. Maka ketika dia akan pecah, maka dia terdiri dari pembentukan dan propagasi retakan dulu melewati penampang tegak lurus, kemudian langsung ditumbuh retakan gitu. Ya kelihatan lah ya, biasanya ada titik-titik di awal, kemudian langsung retak. Ada nggak ya gambarnya? Ini bukan. Nah ya ini ya. Jadi biasanya ada jatuh dulu. Nah ini, kemudian baru dia retak ke sana gitu. Nah ini kalau Anda mau baca tentang sainsnya ya terkait dengan ini, boleh juga ya. Misalnya mulai dari awalnya dari garis-garis menyebar gitu ya, kemudian ada namanya Hackle region, ada awalnya gitu, kemudian ada mirror region, kemudian langsung pecah-pecah ke sana gitu. Misalkan itu juga dipakai juga untuk investigasi, misalkan kenapa suatu benda bisa langsung pecah. Nah, jadi kuat patah keramik itu juga rendah. Kenapa? Karena banyak flows ya, banyak stress tracer gitu, sehingga kelembaban dan kontaminan di udara dapat membentuk retakan pada permukaan keramik. Nah, kalau di keramik yang paling lebih sebentar. Nah ya. Nah, kalau di keramik yang paling lebih jelas itu sebenarnya yang sering dipakai adalah KIC ya, atau K1C, sorry. Plane Strain Fracture Toughness. Ada yang ingat Plane Strain Fracture Toughness? Fracture toughness ya. Ini adalah benar-benar saat ketahanan suatu bahan untuk patah ketika dia sudah punya retakan gitu. Jadi ketahanan suatu bahan untuk patah ketika sudah terjadi retakan. Jadi kalau untuk KIC ini tidak terlalu besar untuk keramik, sehingga perlu dihitung, perlu dicek bagaimana ketahanan si keramik itu terhadap ketika ada propagasi retakan. Nah, sehingga pada aplikasi yang besar, misalnya untuk bangunan gitu ya, biasanya sifat yang kurang baik, sifat yang tidak diinginkan dari keramik ini kita bisa tambahkan dengan dengan bahan lain gitu, dan itu adalah namanya komposit. Jadi gunanya adalah artinya komposit itu adalah satu atau dua atau tiga bahan lebih yang dikumpulkan jadi satu, dan dia sehingga si material tersebut mendapat keunggulan dari dua jenis tersebut gitu. Misalnya semen gitu ya, atau misalkan beton gitu. Beton tentu kalau misalnya memang dia kuat ya, atau dia keras, tapi kan kalau misalkan ada retakan sedikit atau misalnya bebannya berlebih, pasti belum ada informasi untuk retak, tiba-tiba udah pecah gitu kan. Makanya di beton atau di fondasi selalu ada tulangan ya, selalu ada besinya atau ada bajanya ya, baja tulangan buat di tengah gitu. Nah, itu buat menahan agar dia tidak patah gitu. Jadi karena si logam kan dia bersifat daktil ya, kuat dan daktil juga, dan dia juga menambah kekuatan, sehingga dengan adanya baja tulangan di rumah kalian ya, betonnya kalian ada baja tulangan untuk di dinding, di pilar-pilar fondasi rumah Anda. Nah, itu tentunya tidak mudah jatuh walaupun sudah ada retakan. Begitu. Nah, kemudian di sini juga ada juga namanya
static fatigue atau delayed fracture. Jadi patah akibat propagasi lambat, misalnya karena korosi atau misalnya juga apa ya, ada tegangan terus nggak lagi, ada mungkin gara-gara panas juga. Misalnya gelas silikat, porselen, portland semen, dan high alumina keramik. Nah ini juga kadang-kadang tiba-tiba dia juga bisa patah karena temperatur. Jadi perbedaan temperatur tinggi. Jadi kalau misalnya Anda ada yang mungkin nanti kerja ya, ada yang misalkan menjalankan di lab atau misalkan menjalankan furnace. Jadi dulu waktu saya S3 saya praktikumnya, eksperimennya itu di sebuah tube furnace gitu ya, dari tungku yang berbentuk ada tubular furnace gitu. Kemudian kadang-kadang kan kita misalkan mau temperatur 1200 terus naikin gitu ya, naikin lama gitu. Nah kalau saya naikinnya kecepatan atau saya dinginin kecepatan, besok-besok tuh tiba-tiba nggak hujan nggak angin gitu ya, si alumina tubingnya tiba-tiba patah truk gitu. Nah itu makanya kita harus sangat-sangat careful kalau soal tentang keramik ini gitu. Jadi karena dia kalau misalkan lagi keramik untuk temperatur tinggi, ketika kita naikkan temperatur tinggi, itu temperaturnya ada maksimumnya, nggak boleh, lajunya nggak boleh terlalu tinggi, karena kalau enggak maka akan cepat retak begitu. Kemudian ini contoh fraktografi keramik ya. Jadi itu merupakan bagian dari failure analysis orang material, biasanya untuk mengecek permukaan retakan dari mana gitu. Saya skip aja. Nah karena dia tidak bisa, kita tidak bisa melakukan uji tekan, mungkin uji tekan bisa ya, uji tekan bisa, tapi kita tidak bisa melakukan uji tarik ya untuk keramik tentunya, karena dia langsung patah. Maka untuk kuat tegangan-tegangan itu yang digunakan adalah kuat lengkung atau flexure strength, flexural strength. Nah jadi di sini karena dia kapan dia sampai patah itu dilihat dari uji lengkungnya. Jadi di sini misalkan ada spesimennya bisa kotak rectangular ya, balok, atau berbentuk tubing panjang, atau bukan tubing ya, bentuk tabung panjang gitu ya, tabung panjang seperti ini, kemudian disupport dengan dua titik di sini, kemudian ditekan oleh suatu F. Nah makanya flexural strength itu adalah tegangan pada saat uji lengkung. Jadi kuat lengkung, misalkan untuk spesimen ini diketahui berapa kuat lengkungnya, itu yang bisa dipakai. Jadi tadi sifat yang penting adalah flexural strength, dan juga yang kedua adalah ini ya, plane fracture ya. Ini juga penting yang kedua. Oke. Ya. Nah, di sini ini adalah beberapa jenis material. Jenis material misalnya ada silikon nitrit dan segala macam ya, ada pyroceram, yang lain-lain. Ini ada kuat lengkungnya dan juga ada modulus elastisitas. Kalau kita lihat modulus elastisitas untuk keramik itu sangat tinggi di beberapa keramik, terutama ini adalah keramik yang untuk advance keramik ya. Jadi untuk keperluan tinggi, kadang-kadang ada juga untuk elektronik, kadang-kadang untuk ketahanan temperatur tinggi yang digunakan untuk aplikasi terkini. Sementara kalau ini adalah soda lime glass untuk gelas ya, yang contohnya misalnya seperti itu. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa kuat modulus elastisitasnya dari keramik itu tentunya pasti akan lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dari logam gitu. Jadi urutannya yang paling tinggi modulus elastisitasnya adalah keramik, kemudian logam, kemudian adalah polimer.
Nah, ini kemudian ini saya skip saja, nggak usah terlalu lebih detail. Nah, udah gitu kemudian untuk keramik itu juga ada pengaruh dari porositas. Jadi kalau misalkan kok saya nggak hafal detail ini ya apa pembuatan keramik, namun saya dulu pernah kunjung ke pabrik apa lantai untuk tiles eh, CSG apa SCG ya SCG Siam Semen Group eh, SCG tentang apa untuk membuat keramik lantai. Nah itu ternyata pertama-tama dia dimulai dari serbuk dulu, dari serbuk, kemudian serbuknya dicetak ya di press gitu, jadi di dalam kotak-kotak gitu, jadi bentuknya seperti kayak kotak untuk keramiknya. Nah setelah itu habis itu dia dimasukkan ke um, di firing rasanya ya kemudian dilapiskan di atasnya dikasih lapisan lapisan yang mengkilapnya itu ya yang bikin mengkilapnya atau mungkin mau di printing mau diwarna. Nah baru setelah itu di firing. Nah ternyata firing itu yang dia menyatukan antara butir-butir keramik itu, jadi dia ada proses sintering. Nah ketika menyatu um, tapi mungkin ada juga yang masih ada pori-porinya gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan pori-pori tentu dia akan menurunkan modulus elastisitasnya. Nah, sintering itu apa? Jadi sintering itu kalau misalkan ini ada butir keramik gitu ya. Ini ada butir keramik gitu. Nah, terus ini kita panaskan temperaturnya, maka dia tuh akan menyatu gitu. Dia akan jadi gimana ya? Nah, dia akan nyambung jadi ke sini, ini akan nyambung jadi ke sini, ya ini akan nyambung jadi ke sini gitu. Jadi dia akan nyambung. Nah, mungkin sisanya masih enggak gitu. Dia akan nyambung. Jadi gunanya sintering, namanya sintering, dia akan kalau padatan dipanaskan dia luas permukaannya akan menurun dan butir-butir dari si keramik ini akan saling menyatu. Dia adalah jadi sintering. Dan sintering ini membuat si keramiknya jadi kuat. Kemudian, nah ini bagaimana pengaruh dari porositas. Ketika porositasnya kita dinaikkan, maka modulus elastisitasnya akan menurun. Juga untuk untuk volume fraction porosity yang dia meningkat, maka flexural strength-nya juga akan menurun. Begitu. Nah, untuk kekerasan, untuk keramik ini jadi untuk keramiknya itu sangat rapuh tapi juga keras. Jadi pengukuran kekerasan itu hanya digunakan untuk indenter piramida ya yang tajam ya, yang tajam indenter piramida. Dan kemudian keramik yang bahan yang paling keras itu digunakan untuk grinding, untuk alat-alat penggerusan atau untuk alat abrasif ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Saya stop dulu di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita perkenalan ke aplikasi-aplikasi keramik. Ada pertanyaan? Kalau menurut kalian, kalau di ilmu kalian ya, dari yang kalian selama pelajari saat ini, ada nggak aplikasi keramik di TB atau mungkin di mata kuliah lain, atau ada nggak aplikasi untuk yang bisa dipakai? Saya Bu sekarang ini Bu kan ini Bu lagi bikin katalis terus masuk furnace-nya loyangnya coba pakai bukan loyang sih Bu, pakainya kayak cawan gitu tapi cawannya pakai yang keramik. Sama ngebandingin satu lagi pakai loyang biasa gitu Bu, kayak dari besi gitu Bu, logam biasa. Buat tahu bakal beda atau enggak gitu Bu. Oke, temperatur berapa ininya baking ini ya pembuatan katalis ya? Pak, Ya, temperatur berapa? untuk kalsinasi sih Bu. Oke, temperatur Itu berapa? saja. Sekitar 500-an Bu. Oke, sama porselen masih cukup, masih bisa. Nah, hari ini ntar dibuka Bu. Jadi Bu, bisa atau enggaknya hari ini dilihat Bu. Oh, oke oke.
Ya, oke. Ya, Raffi, nanti porselen bisa dilihat ya, cukup atau enggak ya. Itu gede apa kecil ya alatnya? Kalau kalau ini furnace pakai furnace yang kecil sih, Bu. Oh, masih coba dulu di lab ya? Iya, disuruh coba di lab, Bu. Kalau bikin banyak kan biasanya pakai furnace yang gede, Bu. Cuman Yang kayaknya warnanya juga nggak ada, Bu, kalau oh, yang gede. oke, ya. Sebenarnya kalau mau pakai logam pun 500 masih oke sih ya, tapi nanti besinya jadi cepet hitam ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Asal hati-hati aja kalau misalkan ada kontaminasi besi, misalkan kamu pakai baja ya, itu ada kontaminasinya nggak ke si sampel yang di dalamnya, itu ngaruh apa enggak. Kalau misalkan nggak ngaruh sih nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kalau sampai 500 derajat itu masih masih bisa. Nah, tapi kalau misalnya porselen porselen mungkin masih bisa juga, tapi kalau misalnya udah di atas 1000 gitu ya, itu porselen udah nggak kuat, biasanya dia cepet cepet retak juga, nggak baik ya, sehingga harus pakai yang tadi, mulai tadi ya, yang alumina alumina silika alumina apa sih, alumina silika itu gitu. Oke, terima kasih Raffi. Yang lain ada lagi? Belum? Yang kalian ini. Oh, oke. Yang pasti contoh-contoh keramik adalah alat-alat lab kalian ya. Apa kalau di glassware, kalau kalian nge-lab, eh, mungkin waktu dulu dulu masih MPA atau hal itu kan ada juga keramik yang bisa dipakai. Oke, baik, kita lanjutkan. Mana ya? Kok hilang? Bentar, bentar. Bu izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Jadi sebenarnya gelas tuh keramik atau bukan ya, Bu ya? Soalnya waktu itu sempat dipisah juga penggolongannya. Ya, betul. Keramik bukan ya? Nah, ini saya mau jelasin. Ya, kita coba-coba jelasin di sini ya. Nah, benar pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Novin, Bu. Ah, siapa? Novin. Oh, Novin. Oke, Novin. Ya. Betul. Jadi gelas tuh keramik atau bukan? Nah, jadi keramik secara umum itu ternyata dibagi-bagi jadi macam-macam gitu. Nah, gelas merupakan salah satu jenis keramik. Namun kalau gelas merupakan satu jenis keramik, namun kalau dari sifat-sifatnya itu ada juga namanya sifat gelas gitu. Dan ada juga sifat seramik ya, gitu. Jadi ternyata seramik itu, kalau keramik yang sudah banyaknya yang nama keramik seramiknya ya, atau keramiknya ini sebenarnya itu dia yang udah bersifat kristalin gitu. Dan ini adalah kalau gelas dia bersifat non kristalin. Jadi dia masih bersifat apa namanya, transparan, kemudian mungkin cepat pecah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tadi Novin tanya gelas termasuk keramik atau enggak? Secara umum iya, dia bahan keramik, namun kalau lihat dari sifatnya itu namanya ada sifat gelas gitu ya. Atau dia kenapa sebut gelas? Karena dia non kristalin. Jadi jadi gelas itu adalah keramik ya, non kristalin. Kemudian tapi gelas juga ada yang sebut dengan gelas seramik. Jadi berasal dari gelas atau misalnya mungkin dari silika, tapi dia bersifat seramik atau apa namanya, kristalin ya, dia bersifat kristalin. Nanti saya akan tunjukkan contohnya mana ya. Iya, nanti deh. Nah, sekarang nanti kita lihat. Nah, terus yang tadi yang selain itu clay products. Clay products adalah yang kalian lihat di pinggir jalan ya, yang beli celengan atau mungkin gerabah gitu ya. Dan yang lain-lain itu dari clay products gitu. Nah, di situ ada yang structural clay products, ada apa namanya? Misalnya ada tadi ada gerabah, ada tempat air, ada tempat yang macam-macam ya. Ada juga yang whiteware. Jadi dia berasal dari ini nih, kayak whiteware itu saya bawain ini ya. Apa ini cangkir ya, disebutnya whiteware atau disebutnya chinaware. Jadi cangkir gitu ya. Ini disebutnya apa ini? Dishwasher safe, microwave safe, made in China, earthenware. Dulu saya bawa dari Australia waktu dulu.
Nah, ini namanya adalah whiteware. Sementara kalau yang clay product adalah kayak gerabah atau kayak apa namanya teko yang buat teh itu ya, teh poci gitu ya kira-kira ya. Nah, itu clay products. Sementara kalau gelas ini adalah gelas ini adalah sifatnya adalah uh, non kristalin. Kalau saya jatuhin ini pecah gitu. Nah, namun ada juga bentuknya gelas kaca, tapi dia tahan pecah. Nah, ini namanya ini saya beli juga dulu waktu saya ngoleksi ini dulu waktu di Australia, karena ini tuh ternyata nggak pecah kalau dijatuhin, kecuali kalau memang dengan penuh dengan ini ya sekuat tenaga dijatuhin ya pecah juga. Ini namanya Corel atau Vitrel. Dibilang kita lihat contohnya ada Vitrel, kemudian break and chip resistant. Jadi dia tahan pecah dan dia tahan chip atau apa ya, retak-retak gitu ya. Dia tapi no stop gitu, kira-kira kayak gitu. Atau ore boiler, nggak boleh direbus dan nggak boleh disimpan di atas kompor yang menyala. Nah, ini saya pakai udah bertahun-tahun karena biasanya ya kalau kita makan kadang-kadang mungkin bisa pecah dan segala macam ya. Makanya ini dipakai cukup lama di sini gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah si refraktori. Refraktori ini adalah bata tahan api ya. Bata tahan api ini sesuai dengan nanti penggunaannya. Jadi kalau misalnya temperaturnya masih 500 seperti tadi Raffi, masih oke, nggak apa-apa, masih padat semuanya ya si katalisnya. Nah, tapi kalau misalkan di saya nih ya, saya saya ngunjungin pabrik pengolahan nikel misalnya ya, di furnace temperatur 1600. Nah, di 1600 kan semuanya si mologamnya atau si lelehan oksidanya itu dia udah meleleh slag ya. Nah, kalau slagnya misalnya komposisinya dari CaO, yaitu yang bersifat agak basa, kemudian si refraktorinya dia dari silika tuh lebih bersifat agak asam, ya pasti dia corroded lah gitu ya, dia pasti makan ya, pasti dia bereaksi netralisasi dan dia akan merusak si bata tahan apinya, sehingga nanti refraktori juga ada macam-macam. Di sini ada fire clay, silika, the special, the basic ya. Ini masing-masing dibedakan sesuai dengan apa yang ada di dalam tungkunya nanti. Jadi misalkan kalau lelehan oksida atau kayak yang perlu ya di sananya adalah butuh asam, misalnya agak asam, misalkan MgO itu kan dia agak basa ya, Mg itu kan dia lebih basa, MgO, terus CaO agak basa, maka nanti si bata tahan apinya juga terbuat dari CaO MgO. Jadi dia kontaknya nggak makanin pinggir-pinggirnya gitu. Sebenarnya refraktori ini juga di beberapa waktu lalu saya pernah kita dapat share juga ya, ada grup alumni TK TB PG gitu ya, alumni teknik kimia di grup situ. Kemudian ada alumni yang dia memproduksi ini gitu ya, dan ini pun ternyata katanya waktu itu susah untuk masuk ke marketnya, karena kan mungkin sedikit ya smelter yang mengambil gitu, sementara smelter kita masih suka beli dari luar misalnya ya. Hal-hal itu karena memang banyak konsiderasinya ketika kita harus membuat refraktori dan ketika diaplikasikan, karena kan nggak mungkin ya kita ingin bocor si furnace di temperatur 1600, pasti kita patutnya nggak mau. Jadi di situ yang dibuat, jadi bentuknya seperti bata juga gitu kan, sama refraktori itu bata tahan api itu seperti bata, dan misalnya satu tungku itu misalnya ada yang diameternya misalkan 5 meter gitu ya. Nah, berarti dia disusun seperti bikin bangunan gitu. Itu adalah bata. Kemudian abrasif itu untuk untuk amplas ya, untuk ngegiling, untuk ngegerinda gitu ya, seperti itu amplas. Nah, kemudian karbon ada diamond, ada grafit, ada serat, ada nanokarbon, kemudian ada semen juga termasuk bahan keramik. Ada juga mungkin yang sekarang yang baru ada geopolimer ya, sudah beberapa tahun di lab saya di lab Pak Walmiki kita juga eksperimennya tentang geopolimer. Kemudian ada keramik untuk advanced application kayak silikon karbida dan sebagainya.
Nah, jadi kalau tadi untuk yang gelas tadi, sebenarnya kalau gelas itu adalah ya gelas itu namanya gelas ya. Gelas itu memang ya kalau kategorinya adalah gelas. Jadi bukan kita sebutnya gelas, bukan seramik gitu sebenarnya. Nah, memang dia kategori umum keramik, tapi bukan, dia tidak termasuk keramik karena dia non kristalin. Nah, gelas-gelas ini ada macam-macamnya. Bisa misalnya bisa buat wadah, bisa buat minum gitu ya, misalkan buat cangkir gitu ya. Nah, ini kalau dia bening begini, ini termasuk yang ini adalah termasuk yang kontainer ini atau soda lime. Dia terdiri dari silikanya adalah 74%, kemudian ditambah dengan sodium, kemudian kalsium, kemudian ada aluminium sedikit sama MgO. Nah, gunanya soda and lime-nya ini gunanya untuk memecah-mecah tadi si ikatan-ikatan SiO2 biar jadi non kristalin, karena sengaja kita ingin non kristalin. Sementara itu sebenarnya dia non kristalin karena dia punya asalnya ada lelehan, kemudian kita dinginkan secara kejut sehingga kita menjadi bentuknya gelas. Nanti kayaknya di belakang ada juga grafik ya, kapan dia berubah jadi gelas, kapan kalau pendinginannya lambat dia berubah jadi keramik. Kemudian ada juga fuse silica. Fuse silica ini adalah silika juga, bisa dibuat jadi tubing atau buat high melting point temperature juga dipakai juga. Dulu waktu saya pertama kali awal-awal mau eksperimen waktu di teknik kimia, saya tanya ya, waktu dulu saya jadi dosen baru, nggak punya uang, nggak punya lab, nggak punya bahan ya, tapi saya pengen eksperimen gitu ya. Nah, terus saya datengin Pak Bagio ya di lab TRK. Pak, saya boleh nggak ikut penelitian sama Bapak, mau pinjem furnace, saya bilang gitu. Nah, terus furnace-nya itu kan di dalamnya kita harus pakai tubingnya ya, harus pakai istilahnya kayak reaktornya lah. Nah, reaktornya terus itu Pak Subagio bilang, saya punya silika, katanya, saya punya silika masih bubuk. Coba tanya ke bengkel gelas bisa nggak bikin silika tubing. Nah, ini jadi ini adalah 99% fuse silika gitu. Jadi dari high melting temperature, low coefficient expansion, juga dia thermally shock resistant. Ini bisa dipakai sampai 1200, 1300 itu aman ya untuk dikerjakan. Kemudian ada juga yang laboratory wear. Kalau misalkan laboratory wear-nya itu namanya Vicor ya, berarti itu terdiri dari 96% silika dan kemudian ada boronnya sedikit gitu. Nah, kemudian ini juga penting ya, ini juga lumayan nih, Pyrex ya. Kalau kalian pakai Pyrex, nah, Pyrex itu ada yang murah, ada yang mahal ya, ada yang paten gitu ya. Nah, ini Pyrex saya juga pakai buat kalau kalau buat di dapur, buat panas-panas gitu ya, untuk nge-baking dan sebagainya di sini. Nah, tapi sebenarnya Pyrex itu artinya adalah borosilikat. Jadi kalau misalkan coba kata dosennya misalnya coba cari borosilikat gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah Pyrex. Pyrex itu nama merek ya, nama merek gitu. Nah, dia mengandung boron yang cukup besar, kemudian ada natriumnya juga. Nah, ini thermally shock dan chemically resistant ovenware gitu. Nah, jadi kalau kalian misalnya dulu ya, kalau misalkan mahasiswa lagi nge-lab itu kadang-kadang pecah gitu ya labware-nya atau gelas kimianya. Nah, itu bisa mungkin makanya mungkin kalau untuk di lab itu kita pasti nggak pakai yang mahal ya, yang contohnya misalnya Pyrex atau Duran gitu. Ini kadang-kadang bisa diganti sama ada juga gitu yang jualan murah-murah gitu, karena memang sebenarnya kalau dari bahan sama aja gitu sebenarnya Pyrex. Namun mungkin yang beda adalah kelihayan dan cara teknologi saat membuatnya ya. Mungkin kalau Duran atau Pyrex dari Jerman ya tentu bedalah cara buatnya kayak gitu. Tapi kan tentunya ini juga sebenarnya sudah bisa ya dibuat oleh bapak-bapak di bengkel gelas gitu ya, atau mungkin ada juga yang toko-toko penyedia Pyrex dan sebagainya, ini bisa digunakan. Kemudian yang tadi soda lime sudah. Nah, kemudian ini fiberglass. Jadi fiberglass itu adalah bahan pembuat fiber. Ya, bahan pembuat fiber artinya, nah ini juga cara untuk memanfaatkan sifat dari kekuatannya si gelas itu dari keramik ya, atau jenis-jenis keramik atau misalkan dari si gelas, dengan
dengan polimer gitu. Nah, jadi fiberglass itu atau fiber itu kan serat-serat. Gelas itu adalah gelas, jadi serat gelas gitu. Nah, untuk fiberglass komposit misalnya dipakai di sini ada di atap rumah saya misalnya pakai fiberglass, pasti di rumah Anda juga mungkin ada ya pakai fiberglass. Dia kan kuat, nggak mudah aus, tapi dia kuat dan bisa transparan juga, jadi bisa melindungi rumah. Nah, itu kan banyak dipakai. Itu adalah jenis komposit di mana si bagian serat-seratnya itu terbuat dari gelas. Yaitu 55% dan alumina dan juga boron gitu. Nah, ini ketika dia cair atau ketika dia leleh, ini gampang banget ditarik untuk spinning untuk jadi fiber. Jadi nanti ada alat mungkin kalau kalian lihat fiberglass making gitu ya di YouTube gitu, lihat. Ini tuh gampang banget dari lelehan itu ditarik udah jadi fiber. Nanti kemudian fibernya untuk dipakai dengan resin untuk jadi komposit. Nah, jadi kita akan dapat bahan yang kuat karena dia dari gelas, tapi dia juga gampang dibengkokin karena dia dari komposit gitu. Makanya itu di mana-mana sekarang udah komposit semua ya jenis-jenisnya gitu. Atau bisa juga misalkan fibernya bukan dari gelas ya, mungkin fibernya karbon gitu ya. Karbon pun sekarang bisa ditarik jadi fiber. Jadi apalagi kalau misalkan ada sepeda ya, sepeda Pak Tirto nih misalkan dari carbon fiber, wah itu udah beda harganya gitu ya, karena sifatnya jadi ringan tapi kuat gitu, tapi juga kokoh gitu kan. Dan teknologinya juga bagus gitu, sehingga dia harganya lumayan besar. Kemudian ini ada optical flint untuk jadi silikanya ditambah PBO dan K2O untuk lensa, dan kemudian ada glass ceramic. Nah, ini pyroceram ya. Pyroceram ini untuk easily fabricated, jadi untuk ovenware. Mana lagi ya? Saya mau cari yang lain. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi yang bagian sebenarnya yang mungkin masuk ke sini ya. Di sini ada namanya vitrel juga, mungkin di bagian keramik ya. Tapi jadi ada bagian vitrel juga, itu adalah silika tapi pemrosesannya cukup lama sehingga dia jadi keramik. Nah, jadi secara umum di gambar ini ya ada jenis cara pemrosesannya sama seperti waktu kita di pemrosesan logam ketika continuous cooling transformation, itu kapan dia bisa jadi gelas, kapan dia jadi gelas keramik gitu. Jadi kalau misalnya pendinginannya sangat cepat, maka dia akan jadi bentuknya gelas. Di sini akan bentuknya gelas gitu. Nah, tapi kalau misalnya pendinginannya agak lebih lambat, misalnya di sini, maka dia maka gelasnya akan terkristalisasi jadi gelas keramik gitu. Itu bedanya antara gelas dan gelas keramik. Jadi gelas keramik itu adalah transformasi gelas yang organik ya, dari non kristalin menjadi kristalin pada temperatur tinggi yang mengalami kristalisasi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, kayaknya tahun lalu saya sempat nanya apa bedanya gelas dengan gelas keramik gitu. Kalau gelas itu adalah keramik non kristalin gitu kan. Misalnya contohnya silika. Kalau gelas keramik adalah gelas yang sudah mengalami transformasi temperatur tinggi atau kristalisasi dari non kristalin jadi kristalin gitu. Jadi bahan-bahannya adalah polikristalin yang berbutir halus gitu. Kadang-kadang ditambah juga nucleation agent untuk menggeser kristalisasinya kurva ke kiri, jadi mungkin bisa lebih lama. Kemudian contohnya lagi, nah ini untuk gelas keramik macam-macam ya. Untuk gelas keramik untuk bisa ovenware, kemudian oven window ya, jendelanya oven. Jadi kan kalau jendelanya oven, kita pengen ovennya tetap bening, tetap transparan, tapi juga nggak cepat, harus tahan panas juga ya, karena dia dipanasin, dimatiin gitu. Dia juga termasuk ovenware gitu. Termasuk si Corel ini dia juga termasuk gelas keramik, sehingga dia tahan pecah dan tahan thermal shock. Nah, untuk clay products ya, jadi bedanya kalau sama gelas sama clay products. Kalau gelas itu berasal dari silika, kalau clay products ini berasal dari
ini dari tanah liat atau clay. Jadi sebenarnya kalau ini apalagi dipecahin ya, jangan deh. Kalau misalkan si cangkirnya dipecahin, itu dalamnya pasti kan si apa kayak tanah liat ya bentuknya. Nah, cuman kalau ini yang luarnya itu disebutnya glazing atau ditutup ya, di glazing. Pak Walmiki pernah cerita dia waktu S3-nya itu kan dia S3-nya adalah S3-nya keramik ya, keramik science gitu. Ada jadi ada di departemennya tuh ada tentang keramik science, tapi ada juga tentang keramik art gitu. Jadi mungkin ada juga artnya untuk membuat yang ini. Kemudian nah ini nah selanjutnya adalah refraktori yang bata tahan api. Di sini ada buat furnace lining. Misalnya coba ya saya stop share dulu, saya pengen nunjukin mana ya, refractory lining ya misalkan. Udah nggak ya gambarnya? Coba kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya ini ada mana ya? Nah ini gede banget. Nah jadi ini nah jadi misalnya coba ya di sini ya. Nah jadi sama sebenarnya. Jadi kalau tungkunya bisa gede ya, tungkunya bisa besar. Nah kemudian ini tetap di line oleh si bata tahan api. Jadi seperti batu bata, kemudian dia di apa konstruksinya seperti ini gitu ya. Nanti jadi sehingga bata tahan api atau refraktor ini menjadi bahan ini ya, bahan habis gitu. Jadi operating cost. Jadi untuk setiap 2 tahun, setiap 3 tahun itu mungkin harus diganti gitu. Jadi tergantung karena nanti dia mengkorosi atau mungkin bereaksi dengan si dinding-dinding yang di pinggir-pinggirnya ini gitu. Kalau sudah penuh ya, kalau isinya sudah penuh gitu. Itu contoh dari bata tahan api. Oke, saya lanjutkan lagi. Mana ya tadi? Oke, nah ini refraktori itu adalah tahan suhu tinggi tanpa meleleh dan atau terdekomposisi, dan kita tentunya ingin reaktif yang tidak reaktif ya atau inert, walaupun terpapar pada suhu lingkungan yang ganas ya. Karena apa ganas? Karena dia temperaturnya tinggi dan juga juga ada chemical-chemicalnya gitu, atau ada dia bersifat asam atau bersifat basa. Jadi umumnya berbentuk bata. Jadi untuk furnace lining pada pengolahan logam, pabrik gelas, heat treatment, dan pembangkit tenaga listrik. Jadi misalkan di pembangkit tenaga listrik juga di power plant itu juga perlu ada tungku pembakarannya ya, combustionnya, atau misalkan gasifikasi misalnya. Kalau udah temperatur tinggi kita udah nggak bisa lagi pakai reaktor dari baja gitu. Nah. Kemudian dia terdiri dari komposisinya, ada fire clay, ada silika, ada basic, ada special refractory ya. Di sini ada jenis-jenisnya dengan porositanya lain. Nah, dan kemudian biasanya temperatur penggunaannya adalah lebih kecil dari temperatur firingnya. Jadi ketika saat dia dibuat sehingga dia kuat begitu. Oke, apalagi ya. Ada jenis-jenisnya, nanti boleh dibaca, nggak akan terlalu detail ya, tapi intinya masing-masing punya untuk ini tertentu. Nah, kemudian abrasif itu yang punya digunakan adalah diamond, bisa alami atau sintesis, atau silikon karbida, atau wolfram karbida, atau alumina, dan juga misalkannya pasir silika. Itu digunakan untuk sandpaper, untuk kertas ini ya, yang buat amplas. Kemudian untuk dimasukkan ke gurinda untuk nge-grinding dengan keramik atau resin. Kemudian nah ini semen.
Nah, kalau kalian tahu semen, semen itu sebenarnya dia terdiri dari clay atau tanah liat dan juga mineral yang mengandung kapur. Jadi pokoknya kalau misalkan kalau mau di pabrik semen itu dia harus deket sama tambang batu kapur sama tambang tanah liat gitu. Jadi carinya seperti itu. Karena kan dia besar ya, kapasitasnya misalkan 100.000 ton, misalkan 1 juta ton per tahun gitu. Jadi kan nggak mungkin gitu kita ngangkut pakai truk ya bahan-bahan yang sangat bulky itu gitu. Nah jadi kalau semen itu dia caranya adalah clay yang mengandung atau tanah liat dan juga mineral yang mengandung kapur, kemudian digiling, kemudian diaduk dan kemudian dipanaskan sampai 1400 derajat Celcius. Nah, ini adalah namanya di rotary kiln. Di rotary kiln juga dia juga ada refraktorinya, yang refraktornya juga diganti selama tiap 2 tahun ke 3 tahun. Kemudian dari situ akan dinamakan namanya seperti kayak apa ya, aglomerasi gitu ya, atau mungkin yang sudah tergabung namanya adalah clinker. Nah, clinker ini ketika kita giling halus ditambahkan dengan gipsum maka akan menjadi semen Portland. Dan semen Portland itu dia ketika dicampur dengan air maka dia akan mengeras ya, akan terhidrasi dan dia akan mengeras dan punya waktu setting tertentu gitu. Nah, ini contoh reaksi hidrasi dari semen. Kenapa si semen itu bisa keras? Jadi ketika dia digabungkan dengan air maka akan terbentuk kayak seperti polimer gitu ya, yang untuk kuat menjadi kalsium silika X2O gitu. Jadi dia merupakan kompleks gel dengan ikatannya adalah ikatan semen gitu ya. Dan itu jadi itu semen cukup banyak ya, di mana-mana juga kita udah cukup over capacity juga ya untuk semen di Indonesia karena lebih banyak kapasitas daripada konsumsi sebenarnya. Nah, tapi kan karena tetap pembangunan tetap aja berjalan di mana-mana, maka itu adalah semen. Material pengganti semen itu alternatifnya adalah geopolimer. Jadi kalau geopolimer itu sama sebenarnya. Saya simpan dulu ya. Nah, kalau geopolimer ini lebih ke sama sebenarnya ya. Jadi ada alumina, sumber alumina, ada sumber silika. Nah, ini cuman ditambahkannya adalah basa kuat. Jadi itu bisa KOH, bisa NaOH ya, bisa di situ juga. Nanti dia akan larut. Nah, kemudian setelah larut dia akan juga di setting beberapa lama sehingga yang larut ini akan ngumpul jadi kayak gel gitu. Jadi ngumpul kemudian dia akan mengeras. Geopolimer ini juga bagus kalau untuk jadi bata tahan bukan bata ya, untuk seperti cor-coran gitu. Jadi kalau di sekarang itu kadang untuk bikin rumah tuh kita pesen dindingnya gitu. Saya pesan dinding ini. Jadi dibuat di geopolimernya dibuat di pabriknya misalkan ya. Kemudian tinggal dikirimkan udah berupa dinding, tinggal dipasang seperti itu. Bahkan terakhir saya lihat-lihat lagi ya, kayaknya di video gitu ya, udah ada juga 3D printing ya untuk semen. Jadi semennya udah kayak berupa 3D printing. Oops. Oke, ada lagi. Kemudian ini karbon, ada jenis-jenisnya. Saya akan inikan dulu aja. Kemudian advanced ceramic, biasanya ini untuk silicon carbide, silicon nitride ya, untuk komponen micro electrochemical system. Oke, dan juga ini juga ada tentang nanotubes ya. Nanotubes juga kayaknya salah satu penelitiannya Pak Tirto ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang tentang aplikasi. Saya nggak akan ngasih terlalu banyak ya untuk cuman untuk secara umum saja karena Pak Tirto ingin lebih banyak di bagian korosi dan juga material selection. Jadi yang penting kita tahu ya jenis-jenis keramik untuk kemudian untuk aplikasi di
di industri kita ya, di industri kimia atau di industri nanti bioenergi nanti, kira-kira kalian tahu. Atau misalnya walaupun ketika kalian memasang tungku, misalnya perlu ada tungku, nah kalian tahu kira-kira dari bahan refraktor yang mana. Ada pertanyaan? Ada lagi yang mau tanya? Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya ya? Hari ini berapa ini lagi ya? Panjang. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat masuk langsung aja ke cara pembuatan keramik ya, lebih singkat. Ntar saya cari slide-nya mana nih. Ntar ya, ini warnanya belum diganti, jadi nggak enakan lihatnya. Oke, ya intinya kalian nanti cari tahu di mana ya, karena udah pernah juga saya kasih tahu tips-tipsnya kalau baca-baca. Kalaupun kalian pengen tahu lebih detail, ingin lebih visualisasi kelihatan, itu mungkin bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Sekarang kita coba lihat dulu seperti apa sih fabrikasi dan pemrosesan keramik. Nah, jadi proses fabrikasi atau pemrosesan keramik itu mirip dengan nanti dengan dengan polimer gitu. Misalnya biasanya ada untuk gelas itu bisa di pressing, bisa di blowing gitu ya, atau bisa di drawing, bisa ditarik. Kemudian kalau semen juga ada, masing-masing udah ada cara membuat semen. Kemudian kalau biasanya untuk keramik sendiri sih mungkin ceritanya mirip kayak yang tadi saya ceritakan ya. Jadi pertama dibuat dulu partikel-partikelnya atau digerus dulu di pengerusan untuk keramik, kemudian dipres karena di powder plastik, di pressing, kemudian dibakar atau dikeringkan, kemudian masuk ke firing gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk gelas, ini mungkin kalau kalian ada yang pernah ke bengkel gelas nggak pernah ya? Kalau saya ya, kalau ya sayang ya, kalau misalkan minta tolong di penelitian, itu biasanya misalnya reaktornya mau dimodifikasi gitu, terus itu kita bisa lihat gitu di tempat bengkel gelas, mungkin kalau di teknik kimia kali ya, di situ bisa lihat si bapaknya itu gimana cara dia buat gelasnya. Jadi mulai dari lelehannya, kemudian dimasukin deketin api gitu kan, jadi leleh, kemudian ditiup dan sebagainya. Jadi yang ditiup itu namanya adalah glass blowing. Oke, nah untuk perilaku gelas ini nggak kelihatan ya? Sebentar. Mana? Oke, nah cara pembuatan gelas di sini adalah kita lihat, jadi di keramik atau kadang juga di polimer itu ada namanya glass temperature, ada namanya melting temperature. Jadi sebelum dia jadi liquid, sebelum dia jadi lelehan, itu ketika si keramik ini dipanaskan, dia akan mengalami peningkatan peningkatan specific volume gitu. Atau misalnya ketika, mungkin kita lihat dari atas dulu kali ya. Jadi pertama kita lelehkan dulu. Nah, kalau misalnya